Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati MT Candung yang kami cintai. Sebelum kita masuki proses belajar kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya senak kita bacakan Ummul Quran, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kemudian kepada kedua orang tua, kemudian kepada pengarang ini kitab, dan terkhusus lagi kepada Maulana Sulaiman Ar-Rasuli. Al-Fatihah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengupas kitab I'anatul Talibin jilid 3, yang mana pada pembahasan yang berlalu kita telah menguraikan tentang apa pengertian jual beli. Kemudian kita juga menguraikan salah satu di antaranya, yaitu berkaitan dengan sahnya jual beli itu harus adanya ijab dan kabul. Pada materi sekarang ini kita masuk kepada yaitu syarat sahnya ijab dan kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu sihhatil ijabi wal qabuli kaunuhuma bila faslin bisukutin tawilin yaqa'u bainahuma bi khilafil yasir. Dan sebermula syarat sah ijab dan kabul, keadaan keduanya tidak dibatasi dengan diam yang lama, yang mana diam itu terjadi antara dua belah pihak. Lain halnya dengan diam yang sedikit. Bahwa syarat yang pertama sahnya ijab dan kabul itu bahwa antara ijab dan kabul tidak diselang-selingi atau tidak dibatasi oleh waktu yang sangat panjang. Sekiranya antara ijab dan kabul itu dibatasi oleh diam yang lama, maka kata ulama bahwa ijab itu dikategorikan kepada tidak sah. Wala takhallu lil lafzi wa in qalla ajnabiyyin anil aqdi bi allam yakun min muqtadahu wala min masalihihi. Dan syarat yang kedua sahnya ijab dan kabul itu tidak diselang-selingi oleh lafaz sekalipun sedikit, yaitu lafaz yang ajnabi, lafaz yang asing, anil aqdi, dari suatu akad, dengan bahwa tidak ada ia lafaz itu dari kehendaknya akad dan tidak pula dari kemaslahatannya akad. Di bawah antara ijab dan kabul itu syarat yang kedua, dia itu tidak dibatas, tidak diselang-selingi oleh lafaz yang lain. Jadi harus ada ladanya ijab langsung dijawab dengan adanya kabul. Jadi tidak boleh ketika adanya ijab kemudian kita berbicara pula dengan persoalan yang lain, maka batallah namanya ijab dan kabul tersebut. Akan tapi bagaimana kalau lafaz itu diselang-selingi oleh lafaz yang lain, seperti kemaslahan akad? Apa contohnya? Seperti kita membeli sesuatu lalu kita bertanya apakah barang ini bagus atau tidak, sementara kita belum menjawab kabul, maka itu karena adanya kemaslahatan akad, itu hukumnya adalah boleh. Wa yustaratu aidan ayyatawaffaqa ma'nan la lafzan. Falau qala bi'tuka bi alfin fadada au naqsa au bi alfin au bi alfi halatin fa ajjala au aqsuhu au muajjalatan bi syahrin fadada lam yasiha lil mukhalafati.
Dan disyaratkan juga ijab dan kabul itu bahwa saling bersesuaian keduanya, ijab dan kabul secara makna, tidak secara lafaz. Di bahwa ada kesesuaian, keselarasan antara ijab dan kabul itu secara makna. Jadi tidak dipandang secara lafaz. Seperti jikalau berkata seseorang, aku jual kepada engkau dengan harga 1.000. Fazada, sementara pihak si pembeli mengatakan, aku beli dengan harga yang lebih. Au naqsa, atau ia beli dengan harga yang kurang. Au bi alfi halatin, atau ia beli dengan harga atau ia jual dengan harga 1.000 secara tunai. Fa'ajala, sementara pihak si pembeli ia beli secara kredit. Au aqsuhu, atau kebalikannya. Atau pihak penjual ia katakan, aku jual ini barang kepadamu dengan tempo kredit selama 1 bulan, sementara pihak si pembeli fadada ia lebihkan dalam tempo 1 bulan. Ba'alah jikalau lam yasihha, tidaklah sah ianya jual beli lil mukhalafati, karena telah saling bertolak belakang antara ijab dan kabul. Wabila ta'likin fala yasihhu ma'ahu ka'an mata abi faqad bi'tuka hadha. Dan syarat selanjutnya bahwa antara ijab dan kabul itu tidak boleh disangkutkan dengan, tidak boleh ditakliq, digantungkan. Maka tidaklah sah dianya ijab dan kabul karena adanya takliq. Seperti jika mati bapakku, kain mata abi faqad bi'tuka hadha, jika ayahku meninggal maka aku jual ini barang kepada engkau. Di kata ulama, tidak boleh antara ijab dan kabul itu tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Jadi dia itu akadnya adalah nufus, langsung. Wala ta'kitin ka bi'tuka hadha syahran. Dan syarat selanjutnya adanya syarat ijab dan kabul itu adalah tidak diwaktukan. Ka bi'tuka hadha syahran, seperti aku jual kepada engkau ini barang dalam tempo waktu 1 bulan. Di syarat selanjutnya tidak boleh diwaktukan. Apabila barang itu telah diterima oleh pihak si pembeli, maka tidak ada hak lagi bagi si pihak penjual untuk mengatur apakah barang itu akan dia gunakan untuk apa. Itu terserah bagi pihak si pembeli. Wa syartu wa syurita fi aqidin ba'ian kana au mustarian taklifun. Dan disyaratkan pada orang yang berakad, baik ia selaku penjual ataupun ia selaku pembeli, adalah mukallaf. Disyarat orang yang melakukan akad jual beli itu adalah harus adanya mukallaf. Orang itu harus mukallaf. Kalau ia bukan mukallaf bagaimana? Fala yasihu aqdus sabiyyin wa majnunin wa kadza min mukrihin bi ghairi haqqin li'adami ridahu. Maka tidak sah akad anak-anak dan orang gila, dan seperti itu juga orang yang dipaksa bi ghairi haqqin. Jadi yang dimaksud dengan bi ghairi haqqin ini orang yang mana ia itu tidak mempunyai wewenang untuk memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Siapa contohnya orang yang punya wewenang untuk memaksa seorang menjual barangnya? Seperti seorang hakim. Hakim boleh memaksa seorang untuk menjual apabila seseorang mempunyai hutang, sementara ia tidak mau melunasi hutangnya, maka hakim mempunyai hak veto dalam hal demikian untuk memaksa seorang menjual hartanya. Maka ini diperbolehkan. Kenapa orang yang 3 tadi tidak diperbolehkan? Tidak sah namanya akad mereka. Kenapa
orang yang dipaksa itu tidak sah, tidak sah akadnya, li'adami ridahu, karena tidak ada kerelaannya orang. Di dalam syarah kita lihat yaitu bahwa sesungguhnya di sini disebutkan bahwa sesungguhnya seorang hakim boleh memaksa seseorang sekiranya ia mempunyai hutang lalu ia tidak mau melunasi hutangnya sementara hartanya ada. Jadi kalau orang lain yang tidak ada wewenang untuk memaksa seorang, maka jual beli akad yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tersebut tidaklah sah. Wa islamu litamalluki raqiqin muslimin la yu'taqu alaihi. Dan selanjutnya syarat orang yang berakad itu adalah Islam bagi orang yang menerima budak yang muslim, yang mana orang itu tidak memerdekakan dia orang atasnya budak. Wa kadza yustaratu aidan islamun litamalluki murtadin alal mu'tamadi. Dan seperti itu juga disyaratkan Islam bagi orang yang menerima orang yang murtad berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Lakinil ladzi fir raudati wa asliha sihhatu bai'il murtadi lil kafiri. Lain halnya yang terdapat dalam kitab Ar-Raudah dan asalnya Raudah, bahwa menurut pengarang kitab bahwa sah menjual orang murtad kepada orang kafir. Di syarat selanjutnya orang yang berakad ini bagi orang yang menerima disyaratkan orangnya itu adalah muslim, yaitu seperti kita menjual seorang budak, disyaratkan orang yang menerimanya itu hendaknya bagaimana? Orang muslim. Kenapa? Kalau orang muslim itu ada sedikit jaminan bahwa dia akan memerdekakannya budak tersebut. Walitamalluki syai'in min mushafin, yakni ma kutiba fihi Qur'an walau ayatan wa in asbatat li ghairi dirasati. Selanjutnya syarat bagi orang yang berakad adalah dan bagi orang yang menerima sesuatu dari mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Quran sekalipun ia itu berupa satu ayat. Wa in asbatat li ghairi dirasati, sekalipun ayat itu ia pergunakan bukan untuk dipelajari. Qama qalahu syekhuna, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh guru kita yaitu Ibnu Hajar Haytami. Wa yustaratu aidan adamu hirabatin may yastari alata harbin kasayfin wa rumhin wa nusyabin wa turasin wa tursin wa dar'in wa khailin bikhilafi ghairi alatil harbi walau mimma tatati minhu kal hadidi izla yata'ayyanu ja'luhu uddata harbin wa yasihu bai'uha lidhimi ay fidarina. Dan disyaratkan juga tidak ada terjadi perperangan orang yang membeli orang akan alat peperangan seperti pedang dan lembing atau tombak, wan nusyabin dan anak panah, wat tursin perisai,
wa dar'in wa khailin, dan kuda, bihilafi, lain halnya, yaitu selain alat peperangan, sekalipun ada ia barang itu dari sesuatu yang diperuntukkan ia barang darinya suatu, seperti besi, karena belum jelas peruntukannya besi itu dipergunakan untuk alat peperangan. Di yang sedikit ini bahwa antara pihak penjual dengan pembeli yaitu tidak ada terjadi peperangan sama mereka. Kemudian bahwa barang itu kalau barangnya adalah barang yang jadi, maka hukumnya tidak sah. Akan tapi kalau barangnya itu sifatnya masih mentah, seperti kita membeli besi. Besi itu belum tentu kegunaannya untuk perang. Barangkali besi itu dipergunakan oleh orang untuk membuat bangunan rumah atau lain halnya. Wa yasihu, dan sah menjualnya yaitu alat peperangan kepada kafir zimmi, artinya orang yang ada di negeri kita, maksudnya orang yang berada dalam negeri Islam, berada di bawah naungan negara Islam, yang dapat perlindungan di negara Islam. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu kita membahas tentang masalah mengenai syarat maqud alaih, yaitu barang, baik itu barang maupun berupa uang yang kita pergunakan dalam persoalan jual beli. Di apa saja syarat-syarat barang yang boleh untuk kita perjualbelikan, kemudian uangnya bagaimana. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah jangkal mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.